sih perasaannya alhamdulillah syukur ya. Zaskia juga senang banget karena memang ini kasus sudah lumayan lama, udah bulanan ya. Pasti dapat kabar dari Polrestabes ya Mas ya? Dapat kabar dari Polrestabes ya, kita langsung bersyukur ya, alhamdulillah ya. Memang menurut kami memang ya kalau kebenaran ya memang harus pasti akan ya benar ujungnya. Oh ya, lupa juga nih kenalin, ini direktur kita nih, direktur Mahkota yang terlapor juga. Kita ada maskernya dulu Mas. Oh ya. Dengan siapa Mas siapa? Fitra. Saya Fitra itu. Ini Hafiz Rizal. Satu komisaris juga. Gitu. Ya memang kita bertiga lah ya yang terlapor. Perasaannya gimana? Alhamdulillah. Ya kenapa juga lapor balik ya, memang bulan ini lah ya, kita benar-benar fokus banget buat masalah ini gitu. Kita benar-benar buka lagi semuanya, apa namanya, data-data dan segala macam. Kita serahin semua ke penyidik. Ya sangat-sangat menyita waktu, juga kerjaan ya pasti gitu loh, pasti banyak juga kerjaan yang memang nggak jadi gitu, yang maksudnya kerjaan-kerjaan yang karena saya sibuk gitu loh, sibuk kan ngeberesin masalah ini. Cuman ini aja, cuman terpancing aja, namanya juga manusia kan pasti ada terpancing yang ya yang duluan siapa gitu kan, bisa dilihat gitu kan. Saya juga di situ kan cuman tulis ditunda gitu, ditunda itu maksudnya ya tertunda. Ini bukan SP3 itu bukan akhir dari segalanya gitu loh. Jadi seperti Bang Rasman bilang tadi, ini kita akan kaji lagi, kita kedepannya kita akan menempuh jalur hukum yang lain. Satu aja gitu. Oh. Udah sih, saya udah ngobrol juga sama Mas Zakir. Saya udah ngobrol sama Mas Zakir untuk minta ini lapor gitu. Cuma memang ya ini kan proses ya, kita juga terima SP3 ini baru kemarin gitu kan, jadinya saya nggak mau gegabah juga untuk ya ini kan masalah hukum ya soalnya ya gitu. Jadi jangan sampai saya buru-buru terus jadinya gimana gitu. Segera. Ya ini kan udah dilarang hukum ya, pasti setiap orang juga kalau udah main hukum pasti ada konsekuensinya juga gitu. Dan apa namanya, dan ini kan udah ke media juga gitu, jadi pengen ya terang benderang lah. Kadang-kadang kita bingung ya, karena di dalam undang-undang perseroan dan akta pendirian perusahaan itu RUPS itu bisa dilaksanakan hanya 50% pemegang saham. Artinya kalau yang menjadi pertanyaan sekarang bahwa itu dikatakan sepihak, pertanyaan saya balik kepada mereka bahwa apakah RUPS yang dihadiri 80% pemegang saham itu bisa dianggap sepihak? Saya bilang tidak dianggap sepihak, itu lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Makanya konsentrasi mereka harusnya pada undang-undang PT supaya tidak ada pandangan-pandangan yang sifatnya seolah-olah ada perbuatan melanggar hukum di sana dan sebagainya. Padahal faktanya setelah kita menunjukkan bukti-bukti yang kami miliki itu sudah terkonfirmasi semua. Misalkan katanya ada uang yang masuk ke rekening, itu sudah terkonfirmasi dengan kesepakatan bersama dan sebagainya. Artinya seperti ini, kami tidak mau kembali ke belakang. Hari ini sudah clear, SP3 sudah diterbitkan, alasannya clear, bukan merupakan tindak pidana. Saya kira itu sebuah alasan yang menurut saya secara hukum sangat kuat untuk menjadi pegangan pendiri kami. Karena dengan dijelaskannya alasannya bahwa bukan merupakan tindak pidana, maka ini mengkonfirmasi tuduhan mereka bahwa sebenarnya tidak benar. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa karena beliau-beliau ini adalah warga negara yang percaya kepada hukum negara, maka setelah SP3 ini terbit, mereka menyerahkan kepada hukum negara untuk bagaimana merehabilitasi namanya, dengan cara apa? Lapor balik. Itu Kan hak setiap orang untuk melaporkan. Kalau saya sih nggak apa-apa. Sekarang berjalan sesuai sesuai yang alur yang berjalan aja.
brengsek cewek. Menanggapinya gimana Mas Irwan? Mas Irwan mungkin tahu atau gimana cerita sedikit. Saya malah tahunya pas buka Instagramnya sih sebenarnya, baru-baru ini juga saya tahu gitu. Bukan ya sindiran lah ya, memang mungkin ungkapan aja, ungkapan syukur dari Zaskia gitu. Itu haknya mereka kan, itu saya saling sindir ya udah, itu haknya mereka, mau sindir mau apa segala macam, yang pasti kan alhamdulillah sekarang udah jelas nih gitu, udah jelas nih SP3 tadi yang Mas bilang SP3, dan memang mudah-mudahan saya berharap banget dengan ini ya Makuta terutama ya bisa kerja lagi dengan optimal gitu ya. Hari ini saya sangat kecewa dengan Saudara Irwansyah. Saya sudah menemui beliau, kami sudah bertemu di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya katakan bagaimana kita cari solusi konkret agar ada perdamaian. Nggak ada pertemuan dan nggak ada bahasa-bahasa di luar dari proses hukum. Itu kira-kira langkah yang diambil Mas Irwan untuk mencari keadilan itu adalah langkah-langkah yang prosedural, dan karena langkah-langkah tersebut prosedural, maka terbitnya SP3 juga menurut hemat saya sebagai seorang pengacara dan praktisi hukum bahwa ini adalah langkah yang prosedural. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada pertemuan untuk minta tidak dilaporkan segala macam, ya kami tidak bisa memberikan respon soal itu karena memang tidak ada kejadian itu, tidak ada peristiwa itu, tidak ada. Dan satu lagi terakhir dari saya, semoga ini respon yang tidak berkelanjutan dari pihak kita ya, karena kami jujur aja sebenarnya tidak ingin mempublish masalah-masalah yang sifatnya internal, tapi karena menyangkut nama baik maka tentu kita harus membersihkan nama baik itu dengan cara klarifikasi di media. Dan saya juga berharap semoga ini tidak berkelanjutan dalam arti apa? Tidak ada preskon lagi gitu, kira-kira seperti itu. Pihak pertama. Saya ada pertemuan dengan beliau. Bentar ya. Kita Bang. Tahan bang. Ini kan saya. Kita emang. Nah, jadi saya komunikasi dengan Irwan. Ya. Terus terang, saya berinisiatif untuk mencari solusi. Kami ketemu sama Irwan saya harus sebut jadinya kalau seperti ini kan, di Senayan City. Saya ada tim saya juga ya, tadi ya. Ada juga saudara Jihan ya, benar ya? Orangnya ada, managing partner saya. Kita berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan. Kalau memang kamu mau melapor balik, bahkan saya waktu itu, karena saya tahu Maci juga pengacara Medina dan saya. Bahkan saya waktu itu menawarkan, bagaimana kalau saya jadi kuasa hukum kamu, yang penting kasus ini bisa damai. Kalau enggak, kamu lanjutin, macam mana? Nah, maksud saya, berkomunikasi itu sama beliau untuk mencari jalan keluar. Nah, kalau memang mau diteruskan ini ke proses hukum yang lebih tinggi misalnya, cukup ya? Cukup. Nah, jadi kita udah komunikasi, tapi saya terus komunikasi lagi, terakhir dia digelar itu. Saya berharap saya ada, karena kalau saya maci dengan Medi, saya bicara ke saudara Irwan yang pada saat itu ya, pada saat preskon saudara Medina Zain dengan Maci dan Lukman, saya belum kuasa hukum Medi pada waktu itu. Nah, supaya terang nih, jangan dikira saya udah terima kuasa dari Ibu Medi, kemudian saya tiba-tiba bicara loncat ke sana, bukan. Saya belum terima kuasa ya Bu ya, belum terima kuasa, maka saya berinisiatif. Tapi preskon itu ada, bahwa saya diundang oleh Bu Medi ada, tapi saya tidak datang. Dan Irwan tahu saya tidak datang, karena dia berupaya. Irwan ini berupaya bagaimana berkomunikasi dengan saya. Nah, saya coba berupaya dengan beliau komunikasi, kita ketemu. Nah, bahkan saya menawarkan diri, tapi ternyata ketika gelar dia pakai pengacara adik saya, teman saya. Nah, saya juga heran. Nah, oleh karena itu maka ya sudahlah, kalau memang dia tidak mau, sementara saya dipesan oleh banyak pihak, orang-orang penting negeri ini agar menyelesaikan secara baik, apa sih untungnya? Nah, itu. Nah, sekarang kalaupun ada laporan, kita nggak ada masalah.
Cuma kami juga sedang mendalami bahwa banyak unsur kok yang bisa juga kita buat laporan baru. Saya kira itu. Yang kedua, masalah pra-peradilan. Memang ada upaya hukumnya, kita bisa pra-peradilan. Itu pun sedang kami dalami dengan Pak Lukman. Karena Pak Lukman beliau ini kan sarjana hukum juga, jadi masalah hukum dia melek juga. Nah itu, jadi kita diskusi, berbicara, berpikir apa yang terbaik untuk kita lakukan. Sekali lagi ini adalah berat bagi kami. Kita tidak mau perang di media, kita nggak mau perang di pengadilan kurat syarat tegang-tegang. Tapi kalau akhirnya akan sampai ke sana, secara profesional, maka saya akan lakukan upaya hukum yang terbaik untuk klien saya. Dan Pak Maci juga sahabat saya akan melakukan upaya hukum yang terbaik. Itu. Sekali lagi saya katakan, saya berharap, udahlah Irwan, ini saya himbau lagi nih, udahlah Irwan, kalau kalian merasa bahwa Medi ini risih di dalam, sudah, Medi menarik diri, kembalikan saham dia, selesai. Itu yang paling ideal. Nggak ada masalah sampai ribut-ribut, ngapain? Nah, kalau masalah sindir-sindiran, saya ingatkan, tolong jangan ada yang nanti ujungnya memfitnah, pencemaran. Kalau itu terjadi, tentu kita akan lakukan upaya hukum. Kenapa klien kami tidak datang? Karena tidak sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang PT mengenai mekanisme pemanggilan RUPS. Kita tolak. Lalu pada bulan November dan Desember juga kita surati, kita tidak bisa hadir RUPS karena syarat-syarat formilnya untuk pemanggilan tidak cukup gitu ya. Sampai pada tanggal 17 Januari 2020 naiklah dari penyelidikan ke penyidikan. Berarti di situ sudah adanya keyakinan dari penyidik untuk menaikkan dari lidik ke sidik, berarti ada tindak pidananya. Dan ditambahkan pasal 55 adanya turut serta, berarti tersangkanya tidak sendiri. Dari proses itu kita bisa melihat dari lidik ke sidik sudah ada pidananya dan ditambahkan pasal 55. Lalu kami mendapatkan informasi pada tanggal 27 Juli ada undangan di Wasidik Mabes Polri tahun 2020 ini ya, bahwa di situ kami adanya gelar khusus. Yang patut jadi pertanyaan, kan di Polda Jabar juga ada Wasidik, ini langsung ke Wasidik Mabes Polri. Kita hargai, lalu di tanggal ini ya 14 hari setelahnya kita diberitahu bahwa adanya SP3, walaupun dalam ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP itu dimungkinkan apabila tidak tercukupi bukti atau tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Kami tetap menghargai dari keputusan Polrestabes Bandung, tapi kami akan melakukan dan mengkaji langkah-langkah hukum yang tepat ke depannya. Dan saya dengar tadi ada laporan pada klien kami, laporan balik, itu juga kami tetap menghargai hak hukum mereka dan kita akan siap mendampingi dan menghadapi bersama-sama. Tersebut kami akan kaji dulu dan nanti setelah kami kaji bersama tim baru kami informasikan. Kami tidak bisa buka di sini karena ini kan bagian dari strategi juga yang lain ya. Dan kami juga tidak tahu kan nanti setelah preskon ini ada hal-hal apa dari pihak sana, dari pihak sini, kami juga nggak tahu. Tapi kami tetap berpositif thinking dan kami juga akan menunggu juga ya habis ini Bang ya setelah preskon ini. Itu memang ada ruang hukum yang diberikan kepada pelapor. Ketika misalkan dia keberatan atas diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan, betul dalam KUHP dimungkinkan dan dibolehkan itu diajukan pra peradilan. Saya sependapat soal itu. Tapi ada tapinya, tapi gugatan atau permohonan pra peradilan ini bukan ditujukan kepada Mas Irwan atau yang lain, tetapi lembaga yang menerbitkan SP3. Polisian. Jadi kalau ditanyakan kepada kita bahwa bagaimana dengan ada rencana seperti itu, ya kami tidak mau merespon karena memang itu undang-undang membolehkan dan jauh lebih baik dikonfirmasi kepada pihak sana. Bagaimana dengan SP3 yang katanya akan di pra peradilan? Sekarang kita
bahwa ini kan bisa diselesaikan secara internal gitu, melalui rapat dan RUPS, dan itu sudah kita jalankan gitu. Bisa ada masalah kayak gini, ya kita jalankan ya, kita sebar undangan untuk rapat dewan komisaris dulu. Setelah itu kita ada RUPS LB gitu, dan di situ selain dia ya semua datang untuk rapat, dan kita nyelesain masalah itu di situ ya gitu. Dan ada apa namanya, ada notulennya, dan sudah selesai semua pokoknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.